Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Muhammad Iqbal Pratama di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bogor, bertanya bagaimana hukum arisan yang uang arisan masing-masing peserta dipotong oleh penyelenggara saat pembagian kepada peserta yang dipilih melalui undian. Penyelenggara tidak menjadi peserta, tetapi dia hanya memberikan jasa penampungan. Dan bagaimana hukumnya jika penyelenggara masih menjadi salah satu peserta dan penyedia jasa penampungan yang memotong uang arisan beberapa persen sebagai jasa? Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada saudara Muhammad Iqbal Pratama. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Konsep arisan yang banyak dan menjamur di masyarakat, di berbagai level, di berbagai komunitas, itu adalah konsep hutang menghutangi. Masing-masing anggota berkomitmen untuk menghutangi anggota yang lain. Dan pada gilirannya, masing-masing anggota akan membayar jumlah piutang yang pernah dia dapat dari anggota lain. Dan itu dilakukan secara berputar hingga akhirnya seluruh anggota benar-benar mendapatkan kembali nominal uang yang pernah dia setorkan dalam kegiatan arisan tersebut. Dengan demikian secara prinsip tidak masalah arisan itu, hukumnya boleh. Dan apabila dari pihak penyelenggara meminta komisi atau upah karena dia yang mengkoordinir, dia yang menyediakan tempat, dan kemudian dia yang memobilisasi, mengingatkan para peserta untuk setor iuran pada waktunya, maka insya Allah tidak masalah. Menjadi masalah tatkala penyelenggara itu salah satu dari anggota. Sehingga dalam praktek semacam ini ada dua aktivitas sekaligus yang dia lakukan. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyelenggara yang sekaligus anggota itu. Dia juga hutang menghutangi, atau dia dihutangi, atau dia menghutangi sesuai dengan undian yang berputar. Ketika dia pertama kali mendapat undian, maka berarti dia dihutangi oleh seluruh anggota. Kalau dia menjadi yang terakhir, maka dia menghutangi seluruh anggota. Nah, kalau kemudian dia menjalankan tugas sebagai koordinator mendapatkan komisi, berarti dia juga menjual jasa kepada seluruh anggota. Setiap anggota merasakan peran sebagai peran penyelenggara yang mengingatkan, memfasilitasi, mengkoordinir, dan seterusnya. Sehingga pada praktek semacam ini, ketika penyelenggara juga anggota arisan, maka penyelenggara dalam hal ini berperan dua. Satu, menjual jasa kepada seluruh anggota. Sebagai imbalannya dia mendapatkan sekian rupiah atau sekian persen dari hasil yang didapat atau uang yang didapat oleh setiap pemenang. Yang kedua, dia menjual jasa. Yang kedua adalah dia juga ikut hutang menghutangi anggota lain atau dihutangi oleh anggota lain. Menggabungkan antara akad jual jasa yang itu merupakan akad komersial dengan hutang menghutangi yang itu merupakan akad sosial, ini secara tinjauan hukum terlarang. Karena walaupun dalam praktek hutang menghutanginya tidak ada profit, tidak ada keuntungan, sebesar yang Anda berikan, sebesar itu pula yang akan Anda dapatkan pada saatnya. Tetapi di saat yang sama Anda akan mendapatkan profit berupa komisi dari kinerja Anda, komisi dari para pemenang sebagai apresiasi, sebagai imbalan atas jasa Anda memobilisasi, mengkoordinir, memfasilitasi, dan lain sebagainya. Ini berarti ada jual jasa dan utang piutang. Rasulullah SAW telah memberikan satu penegasan. Nah, Rasulullah SAW an bai'in wa salaf. Nabi itu dalam hadis Abu Hurairah dan yang lain melarang kita dari menggabungkan antara jual beli, baik barang ataupun jual beli jasa, dengan akad salaf, yaitu akad utang piutang. Karena ketika dua akad ini digabungkan dalam satu praktek, dalam satu kegiatan, maka terbukalah celah yang lebar terjadinya praktek hutang
piutang berbunga atau riba. Dan itu tentu haram. Karena itu saran saya, penyelenggara tidak usah ikut sebagai anggota arisan, atau kalaupun ikut jangan ambil komisi. Jangan ambil komisi. Akan lebih baik bila upah yang diberikan itu dijadikan sebagai kas bersama untuk kemudian digunakan makan dan lain sebagainya. Dan tugas mengingatkan itu bisa jadi diputar kepada yang memenangkan undian pada kali ini, berkewajiban mengingatkan anggota yang lain pada putaran selanjutnya. Demikian seterusnya, sehingga tidak lagi ada penggabungan dua akad jual beli jasa dengan utang piutang. Wallahu ta'ala a'lam.